Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis putusan dan legal opinion dengan jenis perkara PMH dan wan prestasi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai jenis perkara wan prestasi dengan nomor putusan 3880P garing PDT 2024 nama Pengadilan Jakarta Selatan tahun 2024. Jenis perkara wan prestasi para pihak penggugat Anita Kolopaking SAMH, tergugat Hadi Purnomo. Penggugat Anita Kolopaking adalah seorang advokat hukum yang mengklaim telah memberikan jasa kepada Hadi Purnomo berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Hubungan keduanya bersumber dari perjanjian jasa hukum yang dimana penggugat bertindak sebagai pemberi jasa hukum, advokat, dan tergugat sebagai penerima jasa atau klien. Yang menyebabkan sengketa tergugat diduga tidak memenuhi kewajibannya membayar imbalan jasa sebesar 10 miliar rupiah sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Penggugat kemudian mengajukan gugatan non prestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke tingkat PN Jakarta Selatan nomor 31 Mei 2023 dikuatkan di tingkat banding PT DKI Jakarta 31 Oktober 2023 dan akhirnya upaya kasasi juga ditolak oleh Mahkamah Agung 30 Oktober 2024. Posita dan petitum tergugat. Satu, penggugat mendalilkan bahwa terdapat hubungan hukum berupa perjanjian jasa hukum antara dirinya dengan tergugat. Yang kedua, penggugat menyatakan telah melaksanakan kewajibannya, namun penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Yang ketiga, tindakan tergugat diduga sebagai manifestasi yang merugikan penggugat. Dua, petitum atau tuntutan penggugat. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan dengan sah dan mengikat perjanjian antara penggugat dan tergugat. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Dan yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang ganti rugi kepada penggugat. Pertimbangan hukum hakim. Dasar hukum hakim yang digunakan, hakim pada dasarnya mendasarkan pertimbangannya pada prinsip-prinsip perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, syarat perjanjian. Pasal 1338 Perdata perjanjian berlaku sebagai undang-undang pada pihak kontestasi. Pasal 1238 tentang KUH Perdata, debitur dinyatakan lalai. Pasal 1293 KUH Perdata ganti rugi akibat wan prestasi. Namun dalam perkara ini hakim menilai bahwa unsur dasar perjanjian tidak terbukti sehingga wan prestasi tidak dapat diterapkan. Argumentasi hakim dalam memutuskan perkara ini tidak hanya terbukti tidak ada hubungan atau perjanjian penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian jasa hukum antara dirinya dengan tergugat dan tidak terbukti adanya peran prestasi, tidak ada perjanjian yang sah dan terbukti, dan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah tepat tidak bertentangan dengan hukum. Analisis hukum mahasiswa. Perkara ini perlu dianalisis apakah perbuatan para pihak memenuhi unsur wan prestasi atau melawan hukum, serta bagaimana ketepatan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Apakah wan prestasi sudah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Hubungan hakim dan pihak didasarkan pada suatu perjanjian. Oleh karena itu, terlebih dahulu unsur wan prestasi suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wan prestasi apabila satu unsur adanya perjanjian yang sah, dan kedua adanya kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi. Yang ketiga, tidak dipenuhi wan prestasi, tidak baik melaksanakannya, terlambat atau tidak sesuai perjanjian. Yang keempat, adanya kerugian karena unsur pertama tidak terpenuhi, tidak terbukti adanya perjanjian, maka unsur wan prestasi tidak terpenuhi. Apakah pertimbangan hakim tepat? Pertimbangan hakim pada semua tingkat PT, PN, dan MA menyatakan tidak terbukti adanya perjanjian, tidak terbukti adanya wan prestasi, dan gugatan harus ditolak. Semuanya secara yuridis pertimbangan sudah jelas dan tepat karena hakim berpegang pada prinsip auctore incumbit probabilitas, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, dan tanpa perjanjian wan prestasi tidak mungkin ada. Apakah terdapat kekeliruan atau kelemahan dalam pertimbangan hakim? Hakim melakukan pendekatan yang terlalu formalistik. Hakim hanya berfokus pada titik terbuktinya perjanjian tertulis tanpa menggali kemungkinan adanya perjanjian lisan. Hubungan faktual pada dalam praktik hubungan jasa hukum seringkali dituangkan secara formal. Kurangnya pendalaman terhadap fakta material, tidak dipertimbangkan alternatif PMH. Hakim tidak mengeksplorasi kemungkinan apakah perbuatan tergugat dapat dikualifikasikan sebagai PMH. Pertimbangan hakim pada dasarnya
sudah tepat terutama dalam penerapan pembuktian, namun terdapat beberapa kelemahan. Pendekatan yang terlalu formalistik, tidak mempertimbangkan kemungkinan PMH, dan pertimbangan yang kurang mendalam. Dengan opini atau analisis menurut mahasiswa, menurut saya hakim sudah tepat secara formil, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang substantif, dan juga keputusan telah sesuai dengan hukum perdata, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam mengeksplorasi dalam hukum alternatif. Kesimpulannya, berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa unsur prestasi tidak terpenuhi karena tidak terbukti adanya perjanjian yang sebagai dasar hubungan antara pihak. Namun demikian, putusan tersebut masih memiliki kelemahan, khususnya hakim cenderung bersifat formalistik dan kurang menggali hubungan faktual maupun dasar gugatan seperti perbuatan melawan hukum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis putusan dengan jenis perkara PMH. Identitas putusan nomor 223 garing PDT garing 2025 nama Pengadilan Agung Republik Indonesia, dan putusan 2025 jenis perkara PMH pada pihak Yus Antonius, Lismawati, Marta Febrian, Forlan Oktora, tergugat Hendra Wijaya dan Lilida. Kronologi kasus, sengketa ini berkaitan dengan tanah seluas 17.370 meter persegi yang terletak di wilayah Sungai Batam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Para penggugat mengklaim Yus Antonius dan kawan-kawan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari tanah mereka berdasarkan SHM nomor 515. Sementara para tergugat Hendra Wijaya dan Lilide menguasai tanah tersebut dengan SHM nomor 518 Sungai Batam atas nama mereka. Para pihak adalah pemilik bidang tanah yang bersebelahan, bukan dalam hubungan kontraktual seperti jual beli atau sewa menyewa. Hubungan hukum yang timbul adalah hubungan kepemilikan tanah yang tumpang tindih dan atau overlapping, di mana kedua pihak sama-sama memegang sertifikat hak milik. Batasan-batasannya saling bersinggungan atau bertabrakan satu sama lain. Peristiwa yang menyebabkan sengketa penguasaan fisik tanah, para penggugat Hendra Wijaya dan Lilide menguasai dan menanami sawit di atas tanah 17.370 meter persegi yang diklaim oleh penggugat sebagian dari milik SHM. Mereka mengatur pengukuran ulang tanah. Desember 2022, Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi melakukan pengukuran ulang dan menghasilkan berita acara hasil pengukuran dan identifikasi permasalahan bidang tanah. Hasil pengukuran jadi kunci di persidangan, namun penggugat mempersoalkan tentang keabsahannya karena dinilai tidak menerapkan asas kontrak delimited. Para penggugat mengajukan gugatan PMH untuk menuntut pengembalian tanah beserta ganti rugi material sebesar 272 juta, moral sebesar 1 miliar rupiah. Para penggugat mengajukan balik. Rekomendasi menyatakan bahwa penggugatlah yang telah melakukan PMH dan mengklaim tanah surat hak milik mereka. Posita dan petitium penggugat kepemilikan tanah. Para penggugat mendasarkan gugatan pada kepemilikan tanah yang telah terdaftar dalam sertifikat hak milik SHM nomor 515 atas nama penggugat. SHM ini merupakan alas hak yang sah untuk hukum pertahanan nasional. Kedua, fakta penguasaan tanah oleh para tergugat. Para tergugat telah menguasai dan menanami kelapa sawit di atas sebidang tanah seluas 17.370 meter persegi. Menurut penggugat merupakan bagian dari tanah yang tercakup dalam SHM 515. Yang ketiga, kualifikasi perbuatan para penggugat penguasaan tanah oleh para tergugat tanpa hak dan izin dari penggugat sebagai pemilik yang sah. Petitum pertama, mengumpulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tanah milik tergugat menguasai tanah milik tergugat menguasai tanah milik penggugat seluas 17.370 meter persegi, menghukum para penggugat untuk membayar ganti rugi material berupa hasil atas perjanjian dan pemakaian sebesar 2,7 miliar dan ganti rugi material sebesar 1 miliar rupiah secara tunai. Pertimbangan dasar hukum yang digunakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 Kekuasaan Hakim, kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Argumentasi dalam perkara, hakim berpendapat bahwa permohonan PK tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam keputusan. Sebelumnya, alasan yang diajukan oleh permohonan PK dianggap hanya merupakan pengulangan dalil serta perbedaan pendapat dan penilaian mengenai fakta perkara yang secara hukum bukan merupakan alasan sah untuk mengajukan PK. Fokus utama argumentasi
hakim adalah untuk kegagalan para permohon dalam membuktikan penerapan asas kontrak limited saat melakukan pengukuran ulang tanah oleh kantor Muaro Jambi. Keputusan Hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan tersebut. Kembali dari para pihak termohon PK, Jose Antonius dan kawan-kawan menghukum para termohon PK untuk membayar biaya perkara sebesar 2, miliar rupiah. Analisis hukum mahasiswa, unsur pihak telah terpenuhi dalam perkara rekonvensi tindakan para termohon PK dahulu tergugat. Rekonvensi yang mengklaim tanah milik termohon PK dahulu penggugat rekonvensi seluas 17.370 meter persegi telah menyatakan sebagai PMH oleh pengadilan tingkat pertama, kemudian diuraikan hingga ke tingkat PK. Apakah pertimbangan hakim sudah tepat? Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum agraria. Kekuatan pembuktian kelemahan utama permohonan PK terletak pada ketergantungan mereka terhadap bukti. 9. Berita acara pengukuran. Namun karena bukti tersebut tidak didukung oleh proses yang benar tanpa persetujuan bebas, hakim secara jeli melihat bahwa bukti tidak bisa membatalkan SHM nomor 518 Sungai Batam milik termohon PK yang sah secara hukum. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak milik. Putusan hakim sudah adil secara substansial. Putusan ini telah mencerminkan keadilan yang prosedural dan kepastian hukum. Keadilan dalam perkara pertanahan tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi juga kepastian terhadap prosedur administrasi yang melindungi hak pihak lain. Kesesuaian dengan hukum perdata. Putusan ini sesuai sepenuhnya dengan prinsip hukum perdata, khususnya mengenai beban pembuktian dan hukum pertanahan. Kedua beban pembuktian sesuai dengan prinsip siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Asas kontrak limited. Mahkamah Agung secara tepat menerapkan asas ini, di mana setiap pengukuran atau penetapan batas tanah wajib disetujui oleh pihak atau pemilik tanah yang berbatasan. 4. Kekuatan hukum alat bukti. Hakim menyatakan bahwa dengan tepat bahwa berita acara hasil pengukuran tidak sah dan tidak mengikat. Legal opinion atau pendapat. Menurut saya Mahkamah Agung sudah tepat dalam memutuskan perkara ini dengan menolak peninjauan kembali karena alasan PK tidak memenuhi syarat perlindungan hak atas tanah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah disimpulkan bahwa perkara ini terdapat pada permasalahan hukum terkait sengketa tanah dan majelis mempertimbangkan dalam memutuskan fakta-fakta alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. Dan berikut ada materi yang mengenai PMH dan manifestasi yang saya akan tampilkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akta jual beli bangunan dan pengoperan hak atas tanah. Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2025 menghadap kepada saya notaris dengan hadiri saksi yang nama-nama sudah tercantum di akhir. Penjual pihak ke-1 Ahmad Wahyu Pratama, lahir di Surabaya 15 Januari 1975, beralamat di Jalan Mawar nomor 12 RT 003 RW 005 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pembeli pihak kedua Siti Rahayu Dewi, lahir di Bandung 22 Maret 1982, beralamat di Jalan Kenangan RT 45 RW 002 RW 88 Menteng, Jakarta Pusat. Menghadap kepada saya notaris menerangkan bahwa para pihak terhadap kesepakatan setuju untuk membuat dan melaksanakan perjanjian jual beli dengan syarat sah dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Pasal 1. Objek jual beli sebuah rumah tinggal beserta seluruh bangunan dan tanah seluas 200 meter persegi berlokasi di Jalan Raya nomor 38 Jakarta Selatan dengan sertifikat SHM nomor 00345 status tanah 2 lantai berdasarkan IMB DKP Jaksel tanggal 16 Februari 2010. Pasal 2. Harga jual beli total 3,5 miliar. Uang muka 500 juta telah dibayarkan, sisa pelunasan 3 miliar paling lambat 14 Juni 2026 ditransfer ke rekening Bank BNI Jakarta Selatan. Ahmad Wahyu Pratama.
Pasal 3 pengoperan dan penyerahan hak atas tanah. Pihak ke-1 wajib menandatangani dokumen balik nama di hadapan PPAT paling lambat 30 hari setelah pelunasan objek jual beli, dijamin bebas dari sengketa beban dan tanggungan seluruh biaya balik nama ditanggung pihak kedua kecuali PPA. Kewajiban pihak ke-1 pasal 4 serah terima fisik dilakukan saat pelunasan meliputi SHM asli, kunci, dokumen IMB dan PBG serta bukti pembayaran PBB lunas. Pasal 5 pernyataan dan jaminan penjual menjamin kepemilikan sah, tidak ada pihak lain yang berhak, objek tidak dijaminkan dan bertanggung jawab atas gugatan pihak ketiga. Pasal 6 penyelesaian sengketa diselesaikan secara musyawarah jika gagal melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasal 7 ketentuan penutup dibuat dalam 2 rangkap di hadapan para saksi. Penandatanganan penjual Ahmad Wahyu Pratama, pembeli Siti Rahayu Dewi, saksi 1 Dani Kurniawan, saksi 2 Rika Sari Utami, notaris Budi Santoso SAMH MKN Kota Jakarta Selatan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perjanjian di bawah tangan kerjasama usaha, yaitu Restoran Nusantara. Yang bertanda tangan di bawah ini Hendra Wijaya sebagai investor, lahir Jakarta 8 Juni 1981, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Sudirman, Kelurahan Karet, Kecamatan Tanah Abang Tengah, Kota Jakarta. Pihak kedua Rizky Adrian Saputra, pengelola usaha, tempat tinggal, lahir Surabaya 12 Mei 1990, pekerjaan wirausaha, beralamat Jalan Darmo nomor 88 RT07, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokrom, Kabupaten Surabaya. Pihak ke-1 dan pihak kedua selanjutnya secara bersamaan disebut sebagai para pihak. Dengan ini menyatakan bahwa keduanya telah sepakat dan setuju mengikat dalam perjanjian kerjasama dan kerjasama usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 para pihak bersepakat menjalankan usaha kerjasama, yaitu Restoran Nusantara yang berada di Jalan Kumang Raya nomor 55 Jakarta Selatan. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kapan saja. Pasal 2 modal usaha sebesar 500 juta rupiah, seluruhnya bersumber dari pihak ke-1 dan disetor secara bertahap sesuai kesepakatan. Seluruh modal wajib digunakan semata-mata untuk kepentingan operasional usaha. Pasal ketiga bagi hasil dan pelaporan. Keuntungan bersih usaha dibagi pihak 60% pihak pertama dan 40% pihak kedua. Setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, pihak kedua wajib menyimpan laporan keuangan bulanan ke pihak 1 paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulannya. Pasal 4 hak dan kewajibannya. Pihak ke-1 berhak mengaudit keuangan usaha sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu dan kewajiban menyetorkan modal sesuai jadwal yang telah disepakati. Kedua pihak wajib mengelola usaha secara profesional, jujur dan menjaga aset usaha serta dilarang menggunakan modal usaha untuk kepentingan sendiri. Pasal 5 perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal apabila para pihak secara tertulis atau salah satu pihak melakukan prestasi dan tidak memperbaikinya selama 30 hari ke depan setelah surat teguran tertulis. Pasal 6 perselisihan. Setiap perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah selama 30 hari ke depan. Para pihak investor Hendra Kusuma Wijaya, pengelola Rizky Adan Saputra, saksi 1 Irfan Majo, saksi 2 Indra Firmawan. Dan berikut saya akan tampilkan berupa surat perjanjian di bawah tangan dan akta. Sekian.